Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali kita berjumpa di channel YouTube saya, Kata Om Wawan. Kali ini kita akan membahas atau kita akan berbincang mengenai keris kembali dengan wujud yang sederhana. Kerisnya lurus, gandiknya lugas, polos, pejetannya agak tersamar, kerisnya tidak begitu panjang. Ada yang bisa tebak tidak? Kalau tidak ya kita langsung aja ya. Ini wujud pusakanya. Ini mungkin teman-teman langsung itu gimana toh, apa namanya, sandangan Solo, rongkonya Solo, tapi kok andalnya Jogja. Ini mungkin disebut sebagai keris Klaten. Rongkonya Solo, handle-nya Jogja. Nah, Jogja dan Solo itu di tengah-tengahnya itu Klaten. Mungkin ini saya agak bereksperimen aja sih. Jadinya ya ternyata juga ngira Sirus pantas juga ya. Jogja Solo jadinya Klaten. Dan isinya bilahnya. Nah, ini tampak sekali kewingitannya. Wingit bagi para pecinta keris-keris wingit. Wah, ini yang dicari. Ini yang dicari nih. Banyak keistimewaannya ini. Ini dapurnya dapur brojol. Kata yang beredar ini adalah keris andalan para dukun bayi. Zaman dulu banyak beredar seperti itu, keris andalan para dukun bayi karena brojol, yaitu dukun yang bisa membrojolkan bayi-bayi. Nah, gitu. Sebenarnya filosofinya nggak begitu amat kali ya. Ini cirinya adalah keris brojol itu adalah yang pertama adalah lurus, tidak berlok, lurus atau leres, tidak berlok. Ini agak pendek ya, kalau keris brojol memang begini ini. Ada yang bilang keris brojol itu ya untuk cewek dan sebagainya, tapi anda memang kondisinya seperti ini. Ini gandeknya lurus, gandeknya polos. Ini istimewa ini, di gandek ini ada ini, kok bisa gini terus jadi ini. Nah, itu keren tuh. Yang pertama adalah lurus, ciri-cirinya keris brojol. Lalu gandeknya polos, tidak ada ornamen di dalam gandek seperti lambe gajah, terus apa namanya, sekar kacang gitu, tidak ada. Polos gandeknya. Lalu terdapat pejetan tapi tidak begitu kelihatan. Nah, nanti ada filosofinya juga kenapa tidak begitu kelihatan dan sebagainya itu. Nah, kalau dari sisi filosofinya, kenapa disebut kenapa pakai gandeknya polos? Yaitu polos itu mungkin mencerminkan sebuah ketabahan dalam menghadapi kehidupan. Itu gandek polos. Lalu pejetannya ini lebar begitu, lebar tapi tidak begitu kelihatan. Ini filosofinya kenapa pejetannya lebar. Ini berlapang dada, hatinya lapang, orangnya sabar.
ini kelihatan ya kayak ya Raja Gundolo ya, orang berdiri ada ininya itu pakai baju gini ya. Ya itu cuman imajinasi saja, tapi cara ininya kayaknya begitu juga ya, sebaliknya ada gak ya? Oh, silahkan berimajinasi kalau mengenai Raja Gundolo dan sebagainya. Nah ini kelihatan banget nih, itu tadi lapang dada atau orangnya sabar gitu. Lalu itu ciri-cirinya untuk yang keris brojol. Dan ini istimewanya lagi adalah ini apa namanya, dari sisi gonjonya. Gonjonya ini bisa dibilang kendit kali ya, kendit. Nah ini filosofinya adalah dia bisa melindungi dari pemiliknya, akan terlindungi dari sisi hartanya pemilik itu akan dilindungi, jadi tidak kecurian dan sebagainya, terus tidak kebobolan, terus tidak ketipu dan sebagainya, melindungi diri dari pemiliknya begitu. Terus apalagi ya cirinya yaitu sih Chris Brojol. Sebenarnya ini mengajarkan kita bahwa kita akan kembali pada fitrah kita sebagai manusia yang tercipta paling sempurna, polos, terus murni gitu ya, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ini sederhana bentuknya, hidup harus juga sederhana, meskipun berkelimpahan harta, tapi hidup harus tetap sederhana. Sulit tuh itu, orang kaya tapi hidupnya sederhana itu sulit. Makanya ya begitu itu. Nah selain itu juga keris brojol ini dari sisi bahannya kita lihat ada perbedaan warna ya. Di sini itu agak keabu-abuan, kehijau-hijauan abu-abu begitu. Ini terbuat dari bajanya. Nah kalau yang putih ini pamornya, kalau yang hitam ini besinya. Nah itu kelihatan banget nih, besi, pamor, baja itu bahannya. Dan tadi juga waktu mengeluarkan dari rongkonya juga bunyinya juga asik banget, swing gitu, keren pokoknya itu. Lalu kalau ini handle lawasan tapi pernah di ini ya, pernah di ada lubangnya sedikit menunjukkan bahwa ini lawas, tapi pernah digosok mungkin ya, jadi seperti ini. Itu untuk rongkonya. Timoho batoknya keren banget ini. Ini keris brojol keren. Makna yang lain ini akan melahirkan karena brojol ini akan melahirkan ide-ide, akan melahirkan banyak pemikiran-pemikiran, hasil-hasil ide-ide, lalu tinggal kita bagaimana melaksanakannya. Ini ide-ide ini akan muncul terus kalau kita memiliki keris ini, akan melahirkan banyak ide-ide. Tentunya kalau kita melahirkan banyak ide dan ide itu dijalankan, tentunya ini akan membawa rezeki yang baik ya teman-teman. Itu begitu pembahasan kita hari ini mengenai keris brojol kita hari ini, rongkok Klaten, ini sandangan Klaten. Itu kalau ada yang perlu ditambahkan atau dievaluasi, bisa ngobrol langsung, bisa lewat chat di YouTube. Kalau ada yang berminat dengan pustaka ini, boleh langsung chat di YouTube.
atau Japri juga bisa langsung. Kalau tangguhnya menurut saya Pajajaran, kerisnya keris Umbro, tapi ya kalau tangguh kita ngikut saja. Yang pasti ini kerisnya sepuh asli sepuh ya, era-era Pajajaran. Begitu teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema-tema pusaka kita yang lainnya. Sehat-sehat selalu, bisnis lancar, dan jangan lupa berdoa biar diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang baik, ketenteraman, kedamaian hati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu, rahayu, rahayu.